Allahu Akbar. Keren nih anak mahasiswa Unisba tuh paling keren. Karena di Unisba itu udah dapat dunia akhirat. Kenapa coba dapat akhiratnya? Kenapa tuh? Karena dia bawa Ka'bah kemana-mana. Berat ya, berat. Gini ya. Perkenalan dulu deh. Walaupun tadi udah dikenalin ya sama MC. MC makasih. Tapi aku mau mandiri aja nih, perkenalan diri dulu. Nanti tapi aku mau pantun dulu. Bantuin ya cakepnya. Belum. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Azah cantik di sini, mohon perhatiannya dong. Jadi di sini kan udah jadi mahasiswa nih ya. Biasanya mahasiswa tuh relate banget yang namanya feeling lonely. Betul. Ya betul kan? Betul. Feeling lonely itu apa sih? Sendirian. Kesepian bener banget. Apalagi kalau ntar dikejar-kejar sama dosen atau pas udah ngejar-ngejar dosen, dosennya hilang, di ghosting sama dosen, biasanya kayak gitu sih. Terus kalau biasanya ya ngebahas feeling lonely ini itu sebenarnya agak tricky karena biasanya kaum jomblo di sini pada kesindir gitu ya. Karena kenapa pada kesindir nih kaum jomblo? Karena dianggap nggak punya pasangan. Ya emang kayak gue. Terus tapi sebenarnya yang ngerasa feeling lonely itu bukan cuma yang jomblo doang loh. Karena yang pacaran juga bisa aja dibikin feeling lonely kan sama pacarnya. Dibikin overthinking, dibikin nangis, mau cemburu, yang di sana bilang kita kan gak ada hubungan. Ini nih penyakit Gen Z yang paling miris. Apa coba? Menolak tahu padahal dia sudah ada yang baru. Jarang banget. Sebelum ke inti cerita-cerita aku nih ya, mau tanya dulu deh, di sini siapa yang SMA-nya pada punya pacar? Aku. Tuh, punya pacar atau HTS? Ayo. HTS punya pacar. Kadang tuh ya, sebagai anak-anak feeling lonely, tersentil banget hati ini ya. Kadang iri ya, sama orang yang lihat pacaran. Kayak nih drama Korea tapi hidupnya nggak sedrama hidup gue. Kan iri banget ya setiap lihat drakor mereka pacaran. Terus kalau tiba-tiba hujan-hujanan bareng, dipayungin, dijasin. Terus belum lagi ada backsoundnya sarang yu, gitu kan. Lah ini di sini terus dipayungin sama wajah-wajah opa Korea gitu kan. Opa Korea kayak Ban Bosok, Lee Min Ho gitu. Di sini yang ada muka tukang parkir. Pernah waktu itu aku pergi ke Alfamart. Padahal udah bawa duit pas-pasan, cuma beli buat obat doang atau cemilan-cemilan lah. Padahal pas masuk itu gak ada tukang parkir. Sepi gitu ya, aman gitu, aman. Pas udah mau ke jalan, tiba-tiba tukang parkir udah megang jok motor. Ya Allah, udah bilang, "Mas, maaf gak ada receh." Pergi, balik lagi ngasih Shopee Pay. Ngasih barcode Shopee Pay. Pakai kris bisa teh. Ya Allah, yuk gak mau aku. Ya kan? Terus, ya udah, aku buka HP, aku scan dong. Ya, tapi bukan barcode-nya, muka si masnya. Terus, saking feeling lonely-nya, kadang karena nggak ada someone to talk sih ya, lebih tepatnya, aku ngerasa kayaknya lebih nyaman deh ngomong curhat ke ChatGPT nih. Pap ke ChatGPT biar dikasih validasi. Karena ChatGPT itu pintar banget ngasih support, pintar banget ngasih validasi yang itu tuh bisa menyenangkan hati feeling lonely saya gitu ya. Terus chatnya aja udah kayak dalam teks. Bahkan ChatGPT ini dia ngerti konsep WK. Coba, gimana kalau misalkan AI lain, kayak misalkan Gemini AI atau yang lainnya, pasti mereka jawabannya, "Oke, baik, saya bantu. Oke, ini berikut yang bisa saya rekomendasikan." Kan boring coy. Boring.
Kadang kalau misalkan lihat HP juga paling ke IG, WA nggak ada yang ngechat, ke TikTok juga ya paling nge-scroll doang sampai 12 jam. Di TikTok apalagi sih? Video estetik di repost, ya kan? Video kata-kata quotes aja, quotes galau di repost. Video orang ganteng juga di repost. Terus dari Shopee paling cashback 10%, gitu-gitu doang. Tapi ada satu notifikasi yang bikin saya deg-deg-dugser gitu ya. Event setahun sekali. Apa itu? Faizin dan HBD ya. Ini nih. Setelah aku cari-cari tahu nih, kenapa si dia ini berani-beraninya mengetik dengan tangan-tangan genitnya itu. Kenapa? Karena setelah diobservasi, aku itu punya prinsip 3T. Apa coba? Karena aku ini 3T, yaitu tangguh, tulus, dan terlalu cantik untuk disia-siakan. Nih, so buat boys and girls yang ada di sini, aku saranin sih kalau kalian feeling lonely atau merasa jomblo, mending banyak-banyakin deh aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Tapi karena aku sayang banget nih ya sama kalian gitu, walaupun baru kenal tapi udah sayang, aku kasih nih prinsip hidup aku yang udah aku terapin dan emang manjur. Apa coba? Ada yang bisa tebak gak? Apa tuh? Ya. Lanjut episode 2. Gak bohong. Yaitu prinsip 3L. Yang pertama, lapar. Kalau lapar harus apa coba? Makan, bener. Makannya makan apa sih biasanya? Makan hati. Jangan dong. Jangan makan perasaan. Kalau lapar itu makan nasi, makan batagor, makan mie ayam, apalagi enak banget kan? Oh, jangan gitu. Kalau lapar itu ya harus makan. Biasanya kalau misalkan lagi ngerasa feeling lonely, itu tuh kita kerasa banget ya laparnya. Jadi banyak-banyakin makan, jangan sampai kelupaan makan cuma gara-gara mikirin yang di sana, gak balas chat gitu kan. Terus yang kedua ada lari. Bukan lari dari kenyataan juga, tapi bukan juga lari dari tanggung jawab. Jadi lari di sini itu lari dari hal-hal yang gak penting, lari dari hal-hal yang emang gak guna gitu, hal-hal yang gak perlu dipikirin. Aku pernah punya teman, sahabat aku ya, lebih tepatnya di SMA. Dia ini punya pacar, tapi LDR. Biasalah ya, LDR mengharapin apa sih lah. Paling chatan, callan, tapi tiap pacar yang ngechat dengan tiba-tiba suatu hari teman aku bilang gini, kayaknya pacar aku marah deh sama aku. Gimana taunya kalau pacar kamu marah gitu kan cuma chatan. Terus dia bilang, soalnya dia balas iya tapi A-nya cuma 1. Dari mana? Kali aja kan dia sibuk gitu ya, kali aja dia sibuk. Gak usah, makanya lari deh dari pikiran-pikiran negatif gitu ya. Terus yang ketiga ada legowo. Ada yang tahu gak legowo apa? Betul banget. Legowo itu lebih kayak mengikhlaskan, betul. Terus kayak sabar gitu ya. Apalagi jadi mahasiswa baru, kadang tuh kita udah mau ngejar IPK tinggi, IPK 4, cuma dapatnya 3, atau 2, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi kalau misalkan banyak ya ekspektasi di perkuliahan yang nggak terpenuhi sama kita, itu kita harus legowo aja sih gitu kan. Jadi ngerasa feeling lonely itu kayak
wajar banget gitu ya, wajar banget. Sebenarnya kalau misalkan feeling lonely itu tricky karena kita tuh gak punya kegiatan yang bermanfaat atau emang situasi lingkungan kita tuh gak mendukung gitu ya. Jadi jangan jadikan feeling lonelymu itu sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Jangan jadikan feeling lonelymu tuh kayak ngerasa gak disayangi sama lingkungan kalian, gak ngerasa kayak gak disayangi sama teman-teman keluarga. Padahal tuh di luar sana tuh banyak banget yang sayang teman-teman semua gitu kan. Cuma teman-teman semua aja yang gak buka mata gitu. Dan jangan jadikan juga feeling lonely itu buat alasan untuk terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tak sesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Jadi guys, kalau misalkan ngerasa feeling lonely, ingat aja 3 L ini, gitu kan. Lapar, lari, legowo. Tapi kalau misalkan ngerasa feeling lonely juga, kalian butuh L yang keempat. Apa tuh? L yang keempat, lupakan dia. Siap. Tapi kalau misalkan sudah berusaha melupakan dia tapi dia balik lagi, ya udah ini aja. Solusi terbaik adalah apa coba? Apa tuh? Masuk Unisba. Kalian masuk, aku pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.